Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Divisi Kajian Keilmuan akan membahas mengenai soal UTS tahun lalu mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Nah, tapi seperti biasa kita akan membahas materi yang hitungannya terlebih dahulu. Untuk di soal UTS tahun lalu, materi hitungannya ada di nomor 4 dan nomor 5. Jadi boleh langsung disimak aja ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama aku akan membacakan soal nomor 4, di mana pertanyaannya yaitu konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 1400 ditambah 0,7 YD. Investasi dan pengeluaran pemerintah masing-masing sebesar 2000 dan 1000. Pajak yang diterima dan pembayaran transfer dilakukan pemerintah masing-masing dicerminkan oleh T sama dengan 500 plus 0,2 Y dan TR sama dengan 100 plus 0,1 Y. Hitunglah pendapatan nasional negara tersebut, hitunglah konsumsi, tabungan, pajak, dan pembayaran transfer. Berapa pendapatan nasional yang baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluarannya menjadi sama dengan nilai investasinya? Oke, setelah kita tahu pertanyaannya, maka kita harus mengetahui dulu nih apa sih yang diketahui dan ditanyakannya. Yang pertama, tadi diketahui itu ada C, atau C itu konsumsi sama dengan 1400 ditambah 0,7 YD. Yang kedua ada I, yaitu 2000. Yang ketiga ada G, yaitu 1000. Selanjutnya ada T, yaitu 500 plus 0,2 Y. Dan TR sama dengan 100 plus 0,1 Y. Setelah udah nih kita tahu apa sih yang diketahui, lalu kita cari nih yang ditanyakan itu apa aja sih. Yang pertama itu ada Y, yaitu pendapatan nasional. Yang kedua ada C itu konsumsi. Yang ketiga ada S itu tabungan. Yang keempat itu ada T atau pajak. Yang kelima itu ada TR atau transfer. Dan yang terakhir itu ada Y, pendapatan baru apabila G-nya sama dengan investasi. Investasinya itu kan 2000, berarti pendapatan yang baru apabila G-nya sebesar 2000. Oke, kita langsung bahas pertanyaan yang A, yaitu pendapatan nasional, di mana rumusnya itu Y sama dengan C plus I plus G. Tapi sebelum itu, kita cek dulu nih di pojok kanan atas. Di situ aku nulis note, di mana yang harus diingat, harus dicatat sama kalian bahwa kalau kita mau ngitung C itu rumusnya A plus BYD. Nah, di situ kan ada BYD. YD-nya ini tuh juga ada rumusnya tersendiri. YD itu cara ngitungnya Y dikurang T ditambah R. Nah, sekarang kita akan ngitung si YD-nya dulu, karena kan nanti YD ini akan digunakan untuk menghitung Y ini kan. Jadi kita harus tahu dulu nih YD-nya berapa. Nah, kita langsung hitung bahwa YD sama dengan Y dikurang buka kurung 500 ditambah 0,2 Y tutup kurung ditambah buka kurung 100 ditambah 0,1 Y tutup kurung. Jangan lupa ya harus di dalam kurungin biar nanti kita ngitungnya gampang. Nah, lanjut. Berarti sama dengan Y. Kenapa di sini Y doang? Karena kan Y-nya belum diketahui. Jadi kita tetap aja nulis Y ini nggak apa-apa gitu. Jadi kalian nggak usah pusing. Ini Y-nya berapa ya? Karena emang belum diketahui, jadi kalian tetap aja tulis Y di situ. Berarti Y minus 500. Kenapa bisa minus? Karena kita lihat nih ke atas bahwa kan ada Y minus dibuka kurung 500. Nah, si minus ini dikaliin sama 500. Minus dikali 500 sama dengan minus 500. Habis itu minus 0,2 Y. Kenapa minus 0,2 Y? Karena si minus ini yang di atas nih dikali lagi sama 0,2 Y. Minus dikali 0,2 Y hasilnya kan minus 0,2 Y.
Jadi kalian tulisnya Y minus 500 minus 0,2Y ditambah 100 ditambah 0,1Y. Nah, di sini berarti YD sama dengan, kenapa bisa 0,90Y? Di sini itu yang punya variabel Y kalian jumlahin dulu. Nih, kalian perhatiin ya, di baris Y minus 500 minus 0,2Y tambah 100 tambah 0,1Y. Di situ yang memiliki variabel Y itu ada berapa? Ada 3 kan? Ada Y, ada minus 0,2Y, dan ada plus 0,1Y. Nah, itu kalian jumlahin dulu nih. Ingat ya, Y ini jumlahnya 1. Di depan variabel itu pasti akan selalu ada angka 1, tapi dia nggak secara nyata ditulisnya. Cuman kalian harus ingat bahwa depan variabel itu selalu ada angka 1. Berarti 1Y dikurang 0,2Y ditambah 0,1Y. Nah, hasilnya itu 0,90Y. Kalau yang variabelnya udah dihitung, sekarang kita hitung yang nggak ada variabelnya. Berarti yang mana aja? Si minus 500 ini ditambah 100. Minus 500 ditambah 100 hasilnya minus 400. Berarti kita udah tahu bahwa YD ini persamaannya menjadi 0,90Y dikurang 400. Nah, si YD ini yang akan kita pergunakan untuk mencari nilai yang lainnya di rumus yang lain. Kalau YD udah, berarti kita bisa nih langsung hitung. Kita kembali lagi ke sebelah kiri, di mana Y sama dengan C plus I plus G. Berarti sama dengan A plus BYD ditambah I ditambah G. A-nya berapa? A-nya itu 1400 ditambah B. B-nya itu 0,7. YD-nya yang tadi, yang udah kita hitung. YD-nya itu jangan lupa ya di dalam kurung. Berarti 1400 ditambah 0,7 buka kurung 0,90Y dikurang 400 tutup kurung. Ditambah 2000, 2000 itu nilai dari I ditambah 1000, 1000 itu nilai dari G. Udah, kalau gitu langsung kita turunin 1400, tetap kita tulis 1400 ditambah, nah di sini 0,7 itu harus dikali dulu ke si yang dalam kurung. Yang pertama 0,7 dikali 0,90Y hasilnya 0,63Y dikurang, kenapa bisa dikurang? Ini tuh hasil dari 0,7 dikali minus 400, hasilnya minus 280. Kalau itu udah dikali, sekarang kita langsung turunin aja nih yang 2000 sama 1000-nya, berarti ditambah 2000 ditambah 1000. Kalau kita udah nemu, sekarang kita pindahin yang ada variabel Y-nya, kita pindahin ke ruas sebelah kiri. Karena kan kita mau ngitung Y nih, berarti kalau si 0,63Y ini dipindah ke ruas sebelah kiri, tanda dari angka ini tuh akan berubah. Di sini kan dia nilainya positif nih, positif 0,63Y. Kalau dipindah ke ruas sebelah kiri, dia akan menjadi negatif. Berarti Y dikurang 0,63Y sama dengan, kita tinggal hitung yang angka-angkanya. Yang 1400 dikurang 280 ditambah 2000 ditambah 1000. Y dikurang 0,63Y hasilnya 0,37Y sama dengan 4120. Berarti Y sama dengan 4120 dibagi 0,37. Hasilnya itu Y sama dengan 11.135,14. Jadi, pendapatan nasional negara tersebut sebesar 11.135,14. Oke, kalau yang A udah, berarti kita akan berpindah ke pertanyaan yang B.
Tapi sebelum itu kita harus menghitung dulu nih pendapatan disposable. Pendapatan disposable itu apa? Pendapatan disposable itu merupakan pendapatan yang siap dibelanjakan atau pendapatan yang siap dipakai untuk keperluan tertentu gitu. Nah, cara menghitung pendapatan disposable itu yang pertama YD. Tadi kan kita tahu nih bahwa YD itu sama dengan 0,90Y dikurang 400. Kita juga kan udah tahu bahwa Y-nya sebesar 11.135,14, berarti 0,90 dikali 11.135,14 dikurang 400. Hasilnya YD sama dengan 9.621,63. Ini bukan jawaban yang B ya, tapi ini tuh pendapatan disposable-nya, pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, kalau YD udah diketahui, kita bisa menghitung B. Dimana B itu pertanyaannya konsumsi. Konsumsi itu rumusnya A plus BYD. A itu 1.400 ditambah B 0,7, YD-nya yang tadi yang di atas, jangan lupa dalam kurung 9.621,63. Hasilnya 8.135,14. Berarti konsumsi yang dikeluarkan sebesar 8.135,14. Oke, kalau B udah, sekarang kita akan menghitung C, di mana C itu pertanyaannya S atau tabungan. Rumus dari tabungan itu sama dengan YD dikurangin C. Berarti YD-nya sama dengan 9.621,63 dikurang 8.135,14. Hasilnya 1.486,49. Jadi, besarnya tabungan yang akan disimpan yaitu sebesar 1.486,49. Kalau udah, kita akan menghitung poin D. Poin D itu ditanyakannya pajak, dimana tadi kan T itu udah ada persamaannya kan ya di narasi soal. Kita tinggal masukin 500 ditambah 0,2Y, berarti 500 ditambah 0,2 dikali 11.135,14. Hasilnya 2.727,03. Jadi besarnya pajak suatu negara tersebut yaitu 2.727,03. Oke, sekarang kita akan menghitung poin E. Poin E itu ditanyakannya transfer atau disimbolkannya TR. Sama kayak poin D tadi, bahwa TR ini juga di narasi soal udah dicantumin nih persamaannya, yaitu 100 ditambah 0,1Y. Berarti 100 ditambah 0,1 dikali 11.135,14. Berarti TR sama dengan 1.213,51. Jadi besarnya transfer suatu negara tersebut yaitu 1.213,51. Kita lanjut ke poin F, yaitu Y baru jika G sama dengan 2000. Rumus mencari Y baru itu sigma Y sama dengan sigma G dikali buka kurung 1 dibagi 1 dikurang B tutup kurung. Dimana G ini kita ketahuinya 2000 dikali 1 dikurang 1 minus B-nya 0,7 tutup kurung. Hasilnya 6.666,67. Belum selesai. Kita hitung Y baru sama dengan Y awal ditambah Y baru. Y awalnya itu 11.135,14 ditambah
Y baru yang barusan kita hitung, yaitu 6.666,67. Jadi Y barunya itu 17.801,81. Jadi pendapatan nasional yang baru jika pengeluaran pemerintah disamakan dengan besarnya investasi, maka besarnya pendapatan yaitu 17.801,81. Oke, kalau nomor 4 udah, sekarang kita akan lanjut ke nomor 5. Dimana nomor 5 ini pertanyaannya, jelaskan makna tabel di bawah ini tentang GDP deflator baik tahun 2018 dan 2019. Nah, kalau dilihat di tabel ini kan ada tahun 2016, 17, 18, 19. Kalian jangan pusing, kalian fokusnya di yang tahun 2018 dan 2019-nya aja. Di sini udah aku tandain nih warnanya. Kalau yang 2018 itu warnanya kuning. Kalau yang 2019 itu warnanya biru. Nah, langsung aja. Yang pertama itu kan GDP deflator 2018. Cara menghitungnya itu GDP buka kurung GDP nominal dibagi GDP real tutup kurung dikali 100. GDP nominal di tahun 2018 itu 288.000. Untuk GDP realnya sebesar 240.000. Berarti 288.000 dibagi 240.000. Kalau udah dikaliin 100 hasilnya 120. Kalau GDP deflator 2018 udah, berarti kita menghitung GDP deflator 2019. Rumusnya tetap sama kayak yang di atas, yaitu GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. 366.000 dibagi 280.500 dikali 100, hasilnya 126,86. Nah, di sini kan kelihatan nih perbedaannya. Kalau yang 2018 itu lebih kecil dibanding GDP deflator 2019. Itu artinya tingkat harga beras, ayam, daging, dan sayur di tahun 2019 lebih tinggi atau lebih mahal dibanding tahun 2018. Kenaikan ini namun tidak begitu signifikan karena naiknya harga barang tersebut hanya berkisar di 0,07%. Dengan sedikitnya kenaikan harga, tentu tidak akan membuat konsumen beralih ke yang lain. Mereka akan tetap membeli bahan makanan tersebut. Intinya GDP deflator 2019 itu lebih tinggi dibanding 2018. Kalian boleh mengubah kesimpulannya kayak gimana. Yang penting tidak mengubah makna dari si hasil ini gitu ya.